Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara pembuatan atau settingan membuat bahan ajar atau konten materi bagi guru yang menggunakan aplikasi G-School. Sebelum kita tutorialkan bagaimana cara membuat konten materi ataupun bahan ajar yang sesuai dengan format G-School, pertama saya mau membahas ada dua syarat wajib yang harus diikuti oleh Bapak Ibu dalam membuat konten bahan ajar atau materi. Syarat pertama adalah setiap halaman ganjil selalu diisi dengan KD dan indikator atau topik. Artinya, nanti kita akan bekerja membuat bahan ajar ini di dalam aplikasi Microsoft Word Bapak Ibu. Di dalam aplikasi Microsoft Word, setiap halaman ganjil, halaman 1, 3, 5, dan seterusnya, itu selalu kita isi dengan KD dan indikator. Kenapa? Karena kita membuat bahan ajarnya sesuai dengan silabus, yang mana turunan silabus itu di dalamnya ada KD dan indikator. Nah, untuk syarat kedua Bapak Ibu, setiap halaman genap selalu kita isi dengan materi. Artinya, materi atau narasi dari materi yang akan kita ajarkan ke siswa itu kita tempatkan di halaman genap, halaman 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk membuat konten materi seperti yang saya bilang tadi, kita bekerjanya di aplikasi Microsoft Word. Di halaman ganjil, kita isikan KD dan indikator. Contoh, saya ambil pertama KD pengetahuan yaitu KD 3.1. Kemudian di bawahnya saya isikan narasi atau deskripsi dari KD 3.1. Contohnya mengidentifikasikan bla bla bla. Artinya ini disesuaikan deskripsinya dengan KD dari mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Di bawahnya Bapak Ibu, kita ambil satu turunan dari KD yaitu indikator. Indikator pertama 3.1.1. Kita tuliskan juga deskripsi dari indikator pertama ini apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita isikan di halaman ganjil KD dan indikator, kita pindah ke halaman kedua. Untuk pindah ke halaman kedua Bapak Ibu, biasanya kan kita melakukan teknik enter 11 sehingga kursornya pindah ke halaman 2. Tetapi di sini saya mau ajarkan cara cepatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk pindah atau memindahkan kursornya langsung ke halaman 2 tanpa enter 11 dengan cara ketik atau klik di keyboardnya Ctrl Enter. Kontrolnya ditahan kemudian tekan enter 1 kali. Nah, sekarang kursornya langsung pindah ke halaman berikutnya atau halaman kedua. Saya lihatkan di sini Bapak Ibu di view menu text-nya. Nah, supaya kelihatan. Jadi sekarang kursornya sudah berada di halaman kedua. Di halaman kedua, apa yang kita isi Bapak Ibu? Di halaman kedua ini kita isi dengan materi. Nah, ini contohnya. Untuk materi yang mana yang akan kita tempelkan di halaman genap? Materi yang sesuai dengan indikator yang ada di halaman ganjilnya Bapak Ibu. Jadi, kalau indikator pertama saya membahas tentang mampu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, artinya materi yang akan saya tempel di halaman genap yaitu materi yang sesuai dengan indikator tersebut. Bisa jadi itu tentang pengertian bilangan, tentang bilangan perpangkatan. Kemudian bisa jadi saya isikan di sana bentuk-bentuk bilangan perpangkatan, jenisnya, kemudian sifatnya. Bahkan kalau contohnya ini materi matematik Bapak Ibu, sampai ke contoh soal itu masuk ke dalam materi bilangan, ke dalam materi ya, contoh soal. Nah, sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu.
Karena materi itu banyak, sesuai yang saya jabarkan tadi, bisa jadi materi ini dia lebih dari satu halaman. Contoh, misal setelah saya tambahkan materi di halaman kedua atau di halaman genap, ternyata materi untuk satu indikator pertama ada 2 halaman materi Bapak Ibu. Berarti materinya itu bersambung ke halaman 3. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini di halaman 3, materi yang ada di halaman 3 adalah materi sambungan dari halaman kedua. Sekarang kita rujuk ke syarat wajib tadi. Syarat wajib. Nah, apakah boleh materi kita letakkan di halaman ganjil? Tidak boleh Bapak Ibu. Materi letaknya di mana? Materi selalu kita letakkan di halaman genap. Artinya apa? Materi yang ada di halaman ketiga ini harus kita pindahkan ke halaman 4. Nah, cara cepatnya gimana Bapak Ibu? Kita letakkan kursor di materi yang ada di halaman 3 di awalnya, kemudian kita klik Ctrl Enter lagi di keyboard. Nah, sekarang materi yang tadi di halaman 3 dia sudah pindah ke halaman 4. Sekarang halaman 3 kita kosong Bapak Ibu. Kalau kosong, apa yang akan kita isikan di halaman 3 ini? Yang akan kita isikan adalah KD dan indikator yang sama dengan halaman pertama. Kenapa? Karena materinya masih sambungan. Jadi KD dan indikatornya sama. Tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi materi yang di halaman 2 itu sambungannya berada di halaman 4, sedangkan untuk KD dan indikator yang ada di halaman 1 karena materinya bersambung, kita juga tempelkan di halaman 3. Nah, sekarang saya contohkan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mempunyai untuk satu indikator ada 5 halaman materi. Artinya 5 halaman materi ini berarti Bapak Ibu nanti di aplikasi Microsoft Word-nya kalau materinya ada 5 halaman harus sampai ke halaman 10 Bapak Ibu. Kenapa? Karena materi ini kita letakkan di halaman genapnya, halaman 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan untuk halaman ganjil, halaman 1, 3, 5, 7, dan 9 kita isikan dengan KD dan indikator yang sama. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu cemas jika nanti punya materi halaman materinya banyak. Tidak masalah, tinggal ikuti konsep yang 2 ini Bapak Ibu. Tinggal ikuti konsep genap dan ganjilnya ini. Nah, konsepnya, setiap halaman ganjil selalu kita isikan dengan KD dan indikator. Dan halaman genap selalu kita isi dengan materi. Konsepnya itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada 3 halaman materi berarti halaman di Word-nya sampai 6. Kenapa? Karena materi yang 3 itu kita letakkan di halaman 2, 4, dan 6. Halaman 1, 3, dan 5 kita isi dengan KD dan indikator yang sama. Baik Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan tentang syarat wajib dan cara membuat konten materi yang sesuai dengan format G-School Bapak Ibu. Kalau sudah, tinggal kita save saja.